Bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Sebuah dunia tanpa kejahatan, tanpa perpecahan, tanpa peperangan, tanpa perundungan, tanpa kelaparan, tanpa kesedihan, tanpa kesalahpahaman, dan tanpa kegelapan. Sebuah dunia yang ideal yang dimana tidak ada yang bisa melukai diri. Sebuah dunia yang semuanya dapat memahami semuanya. Sebuah dunia yang dipenuhi dengan senyuman yang hangat. Sounds amazing, right? Well, to me that sounds amazing. Tapi pertanyaannya adalah apakah dunia tersebut bisa tercipta? Jangankan hanya untuk tercipta. Apakah dunia seperti itu bisa hanya dengan benar-benar ada? Hanya sebatas ada? Like just existed? Is that even possible to be existed? Well, baraya wibu denial sekalian, the fuck is wibu denial even about? Well, para kolegaku sekalian, kita akan menemukan jawabannya dalam Takopi no Genzai. Tapi ya sedikit peringatan untuk kalian yang merasa sensitif mengenai pembahasan yang ada di dalam video kali ini, mengenai keluarga tentunya. Then I highly recommend you to not watch this video at all, because this is going to be very sensitive for some of you people out there who kind of struggling with your own family. And if you do have a struggle with your family, by all means seek for help, because you cannot handle it by yourself. Trust me. Trust me. So, Weebs, did you realize that this place is somewhat... Karena jawabannya, sekarang gue mulai streaming. Di mana? Tetap di sini, tapi di bagian live stream. Walau jujur agak repot di sini karena nggak bisa nyetel musik sembarangan. Tapi ya, gue mulai live stream di sini hampir setiap hari jam 10 malam. Dalam tanda kutip, hampir. Karena pada akhirnya ya tidak setiap malam. Bahkan sekarang juga tidak setiap malam, bahkan tidak hampir setiap malam. Karena siangnya gue harus ngerjain ya urusan gue, yang mana kalian tahu sendiri, gue lagi ngerjain tesis. Buat kalian yang nggak tahu, guys. Tapi ya intinya gue akan lebih sering live stream di channel ini dan main beberapa game-game yang well apapun yang bisa gue mainin. So ya kalau kalian ada waktu, kalian boleh mampir ke sini dan kita bisa saling ngobrol di sana secara langsung tanpa ada halangan. Ya di sini di sana, terserah kalian lah, itulah di mana. So, ya hampir setiap hari jam 10 malam. Dalam tanda kutip, hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Nggak hampir juga. Ya, halo semuanya, Jiro dari masa depan di sini. How am I supposed to do this? But well. Ya, I hope my face is representable. I can actually see my face. Tapi apapun yang kalian lakukan, jangan percaya sama orang yang ada di video itu. Jangan percaya omongan orang yang ada di video itu. Jangan percaya gue. You know what? Don't trust everyone. Don't trust anybody. Trust yourself. Anyway. Tapi gue usahakan. I'll be seeing you there. Well, anyway, Takopi no Genzai. Ya, buat kalian yang mungkin belum tahu mengenai Takopi no Genzai, sama seperti gua yang tidak mengetahui mengenai Takopi no Genzai, setidaknya sampai 3 minggu setelah animenya rilis, atau sekitar tanggal 15 November 2025, atau literally berapa? 3 minggu setelah animenya selesai. Kaidah. Can't forget about that one. Karena sekarang sudah tanggal 31 Oktober. Literally sebulan lebih. Wibu nih, yang begini nih bilang wibu nih. Kata gue mah mending pensiun anjing. Anyway, anime ini menceritakan tentang seekor man, come on, Japanese people should cross out the non-humanoid or animal on their goddamn literature. For real. Tapi iya, mari kita anggap sebagai seekor, khusus untuk video kali ini.
menceritakan tentang seekor alien yang datang ke bumi dari sebuah planet api yang berbeda sangat jauh dari bumi. Alien tersebut bernama Nu Anuphilia, don't bother to spell it out. Toh pada akhirnya mereka menyebutnya dengan Takopi. Kedatangan Takopi ke bumi memiliki sebuah tujuan yang mulia, yang sangat indah, yang sangat murni, yaitu untuk membawa kebahagiaan kepada manusia. Namun demikian, dalam 3 hari saja berada di bumi, Takopi mulai dapat melihat seberapa kacaunya dan seberapa rusaknya dunia manusia melalui pertemuannya dengan seorang anak kecil bernama Shizuku. Dan ketika melihat bagaimana kehidupan Shizuku dipenuhi dengan berbagai macam kemalangan yang bertubi-tubi, Takopi pun berniat untuk membuat Shizuku bisa bahagia dan tersenyum dengan sangat lepas. And that is basically what Takopi no Genzai really is about. Sebuah cerita tentang alien yang mencoba untuk menyelamatkan orang yang baru dia kenal dalam 4 hari. Wait a minute. Kayak nggak asing. Gue rasa hingga detik ini sudah banyak para youtuber yang mencoba peruntungan mereka dalam sambung opini mengenai anime ini. Katakanlah Hino Bening, Akil Keling Sound, Senior Kacamata, Ryu Arm, Hazezuwa Portapi, Sekai, so on and so forth. Yang mana para youtuber ini dalam tanda kutip mereview anime ini setelah menyaksikan dari sudut pandang mereka bagaimana cara dunia ini bekerja dengan sangat kejam. Dan iya, dalam tanda kutip dunia yang kejam menjadi sebuah pola yang terus berulang dari youtuber satu ke youtuber lain. Dan ya itu sebenarnya tidak salah, karena memang pada akhirnya itu menjadi sebuah alat bantu atau membantu menghidupkan diskusi terhadap anime ini. Eno Bening bilang kalau anime ini sebagai sebuah bentuk perlawanan kepada diskursus keluarga di Jepang dan fokus kepada tanggung jawab orang tua serta komunikasi yang kurang baik. Akil mengangkat satu hal penting yang menurut dia bikin anime ini jadi anime bagus, yaitu perspektif. Akil beranggapan bahwa cerita ini tidak bisa dipukul rata pada satu pandangan saja, dan kemudian Akil mulai tinggi dan mempertanyakan moralitas dalam kehidupan. Di akhir, dia juga berpendapat bahwa komunikasi dan memahami menjadi permasalahan utama dalam anime ini. Hal yang serupa juga ketemukan dalam Senior Kacamata yang juga berkata demikian, bahwa perspektif dan moral menjadi titik tuju dalam Takopi no Genzai. Tambahannya adalah bahwa Senior Kacamata merasa bahwa plot delivery dalam anime ini berjalan secara fluid. Namun di sisi lain ada salah satu opini yang cukup menarik menurut gua, yaitu berasal dari Ryu Arm yang berkata bahwa Takopi seperti ditulis oleh anak SMP yang mencoba untuk membuat original karakter dengan background se-edgy mungkin. Dan mengutip langsung dari kalimatnya, dia mengatakan ngebuat ceritanya nggak kerasa grounded. Hazezuwa dan Portal ke Isekai melihat anime ini dari sudut pandang anak ke orang tuanya dan mengingatkan orang-orang untuk mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan untuk memiliki seorang anak. Ya, seperti yang kalian lihat tadi bahwa banyak sekali opini-opini yang berterbangan mengenai anime ini. Ada yang saling mendukung, ada yang saling menjatuhkan. Dan my personal favorite, ada yang mengatakan bahwa anime ini merupakan agenda untuk melawan propaganda keluarga di Jepang. Sebagai tambahan, bukan tambahan, mungkin sebagai catatan bahwa opini Eno nggak salah mengenai hal tersebut. Justru sebetulnya bagus karena keluar dari animenya. Dan jujur saja itu yang menurut gua lebih bagus. Tapi ya mari kita kesampingkan dulu masalah hal tersebut dan mari kita kembali ke fenomena sambung opini mengenai anime ini. Dari semua opini dan atau argumen yang gua kumpulkan menjadi satu barusan, ada satu hal yang justru menjadi terus berulang-ulang terjadi dalam setiap pendapat yang dikeluarkan oleh content creator / youtuber ini. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari siapa yang salah dalam anime ini. Beberapa ada yang mengatakan bahwa Takopi yang salah, beberapa lagi yang mengatakan bahwa Tiga Sapangkela yang salah, beberapa lagi ada yang mengatakan bahwa Marina atau Shizuku atau Azuma yang salah, dan bahkan beberapa di antaranya berkata bahwa orang tuanya yang salah. Dan ya harus gue akui bahwa memang tidak bisa disalahkan ketika mereka berkata demikian. Tapi sebetulnya pertanyaan yang harus kita ajukan dalam fenomena ini adalah mengapa mereka berpendapat demikian? Walaupun memang harus diakui bahwa tidak salah berkata demikian, tapi why? Dalam anime ini terdapat sebuah tema yang menjadi penggerak menjalankan roda plot dari anime ini. Dan hal tersebut terlihat sangat jelas, yaitu penggambaran mengenai penderitaan anak-anak dari salah asuh orang tua. Beberapa orang menyebutnya sebagai sebuah trauma, suatu hal yang membekas dan meninggalkan kesan yang amat dalam diri seseorang. Tapi, apa benar trauma berperan penting dalam anime ini? Well, jawabannya adalah ya.
trauma benar-benar berperan penting dalam anime ini. Tapi hal tersebut tidak bisa langsung dikatakan bahwa memang trauma lah yang berperan penting dalam anime ini. Kalian paham nggak? Jadi ya intinya adalah kita harus menyelidik lebih dalam mengenai anime ini sebelum pada akhirnya kita bisa memvonis bahwa memang trauma lah yang berperan penting dalam anime ini. Jadi ya nggak bisa langsung divonis begitu saja. Walaupun kadang Gen Z suka tiba-tiba bilang ini trauma itu trauma ya. Mana yang tanpa ada penyelidikan lebih dalam ya. Mana hal tersebut jelas-jelas salah. Tapi ya apa mau dikata. Namanya juga Gen Z. Dan gue nggak tahu gue masuk ke Gen Z atau milenial. Krisis identitas. That's right. Di skenario ini setidaknya ada 3 karakter anak-anak yang menjadi fokus utama yang mengarungi cerita. Sebut saja Shizuku, Marina, dan Azuma. Ketiga anak ini dengan segala kelakuannya yang menyimpang memiliki background dari ekonomi keluarga yang berbeda. Namun demikian mereka semua terkoneksi oleh satu problematika keluarga yang sama. Fatherless. Kondisi keluarga mereka tidak memiliki sosok ayah yang mampu membantu mereka untuk meregulasi emosi mereka. Ini kemudian menjadi salah satu hal yang menurut gua mengambil peran paling besar dalam konflik yang terjadi dalam cerita anime ini. Shizuku berasal dari keluarga dengan latar ekonomi bawah. Ya, kayaknya kita bicara soal kelas sosial sekarang. Hidup di sebuah rumah yang sebetulnya jika dilihat dari kondisi arsiteknya sudah tidak terlalu layak untuk dihuni. Shizuku tinggal seorang diri dengan anjing peliharaannya bernama Chappy yang diberikan oleh ayahnya sebagai sebuah kenang-kenangan atas dirinya. To be honest, I couldn't say she live her life alone per se. Karena Shizuku pada kenyataannya tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Apa itu artinya cari tahu sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Belajar baca, budayakan literasi. Tapi kondisi rumahnya mengatakan demikian. Kalian bisa melihatnya melalui bagaimana kondisi rumah tersebut selalu dalam keadaan berantakan dan tidak terurus, perabotan yang tidak pernah dibersihkan, dan halaman rumah yang terlihat sangat kumuh. Marina di sisi lain adalah seorang anak perempuan yang hidup dalam sebuah keluarga dengan ekonomi yang bisa gue katakan berada pada kelas ekonomi menengah. See, we actually talk about class right now. Ketika bicara mengenai keadaan ekonomi keluarga, jelas bahwa Marina memang berada di keluarga yang berada. Bisa dilihat dari tempat ia tinggal tentunya, dan bagaimana ia bersekolah, yang mana berbeda dengan Shizuku yang menggunakan beasiswa untuk dapat bersekolah. Marina tidak menggunakannya sama sekali. Meski demikian, kondisi orang tua Marina tidak jauh berbeda dengan Shizuku. Ya, memang Marina masih memiliki keluarga yang lengkap, namun demikian ayahnya merupakan tipe orang yang sering pergi ke dalam tanda kutip tempat hiburan. Ya, apa itu? Ya, you know what I meant lah. Setiap pulang dari pekerjaannya dan juga asik dalam tanda kutip bersenang-senang dengan seorang wanita penghibur. Dan untuk memperparah keadaan, wanita penghibur yang dekat dengan ayahnya merupakan ibu dari Shizuku. Dengan keadaan yang demikian adanya menyebabkan kedua orang tua Marina terus-menerus membara, dipenuhi dengan amarah dan bertengkar hebat setiap hari. Dan Marina harus melihat dan mendengarkan semuanya tepat di depan matanya secara literal. Azuma, iya, jika dibandingkan dengan seluruh karakter penting dalam anime ini, Azuma mendapati peringkat keluarga dengan ekonomi yang sangat berada justru. Atau, ya, mungkin untuk menselaraskan dengan apa yang gue bilang barusan, ia berada di kelas ekonomi yang menengah ke atas. Tinggal di sebuah rumah yang sangat bagus, meski tidak mewah seperti istana atau tidak memiliki figur Iron Man. Hal ini juga didukung dengan bagaimana ibunya bekerja sebagai seorang dokter dan memiliki sebuah farmasi sendiri. Begitu juga dengan bagaimana ia memiliki PS5 yang pada konteks tahun dalam latar anime tersebut yang merupakan tahun 2019, dan juga bagaimana reaksi teman sekelasnya, tidak banyak yang memiliki konsol tersebut. Selain dengan ibunya, Azuma juga memiliki seorang kakak laki-laki yang pandai dalam berbagai hal. Katakanlah akademik, berhubungan sosial, dan sebagainya. Namun demikian, meski memiliki kehidupan ekonomi yang sangat memadai, Azuma harus mendapatkan tekanan psikologis dari ibunya yang mengharapkan Azuma untuk harus selalu mendapatkan nilai yang sempurna di sekolahnya. Dan lebih parahnya, ibunya menerapkan delayed gratification, salah satu metode psikis yang tidak sehat. Dan cara ini menunjukkan bahwa ibunya tidak pernah menghargai usaha yang dilakukan oleh Azuma. Yang selalu ia lihat adalah hasil yang diperoleh oleh Azuma. Dan dengan keberadaan kakak laki-lakinya yang serba bisa, semakin memperburuk keadaan Azuma yang sekarang dibayang-bayangi oleh kakaknya sendiri. Semua yang sudah gue jelaskan barusan seharusnya cukup untuk memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana kondisi keluarga yang dimiliki oleh ketiga karakter yang ada di anime ini. Dan mereka semua datang dari kondisi ekonomi yang berbeda.
Tentu saja. Yes. Katakanlah Shizuku berasal dari keluarga dengan ekonomi yang rendah, lalu Marina dengan berasal dari kondisi ekonomi keluarga yang menengah, lalu juga Azuma yang berasal dari kondisi ekonomi keluarga yang lebih tinggi dari keduanya. Namun demikian, ya seperti yang bisa kalian lihat bahwa ketiga anak-anak ini tidak memiliki sosok ayah yang berperan sebagai pelindung mereka di dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka. Dan lebih parahnya bahkan mereka tidak memiliki sosok ibu yang benar-benar menyayangi mereka. Dan hal inilah yang kemudian menjadi pemicu dari permasalahan yang kemudian muncul dalam anime Takopi no Genzai. Ketika sebuah keluarga kehilangan peran orang dewasa di dalamnya, maka sudah bisa dipastikan bahwa anak-anak yang berada dalam keluarga tersebut akan mendapatkan berbagai macam degradasi mental tentunya. Bahkan hingga mengaburkan dari mereka, dan parahnya itu bisa membawa psikis mereka ke arah-arah yang menyimpang. Lalu sekarang pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan kepada apa yang direpresentasikan dalam anime ini, ya kembali lagi kita melihat anime ini dalam sudut pandang atau anime ini berasal dari Jepang punya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apakah hal ini terjadi di Jepang? Well, kenyataannya adalah ya, dan parahnya adalah hal ini merupakan hal yang sering terjadi di Jepang. Salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Pixik dalam jurnalnya tahun 2024 yang menyatakan bahwa dari 193.235 kasus perceraian, sebentar gue kurang ingat, yang terjadi pada tahun 2020 ada sekitar 111.335 anak yang masih berada di naungan salah satu dari orang tua mereka. Dan setidaknya dalam 20 tahun terakhir, sejak 2024 atau kurang lebih dari sejak 2004 sampai 2024 kemarin, total keseluruhan anak yang terdampak perceraian orang tua mereka namun masih berada dalam naungan salah satu dari orang tua mereka itu ada sebanyak, stay with me, this terlalu kecil ya, stay with me, this is a humongous amount of people that getting into some kind of problematic family. Ada sekitar 5.040.000 anak. Kawan-kawan, ini bukan angka yang kecil, kawan-kawan. 5.040.000 anak, atau kurang lebih sekitar, jika kita bandingkan dengan Indonesia sekarang 280 juta jiwa, atau mungkin sekarang sudah nambah, gue nggak ngecek. Ini bukan angka yang kecil. Ini bisa kita, kalau misalkan gue ambil kasarnya mungkin sekitar 2%, atau mungkin 2-5% dari jumlah anak di Indonesia. Itu di Indonesia. Kenyataannya adalah ini terjadi di Jepang. Bisa kalian bayangkan Jepang dengan populasi mereka yang sedikit, dengan piramida terbalik mereka yang dipenuhi dengan lebih banyak manula dibandingkan anak muda. Ini jumlah yang fantastis. Sangat-sangat fantastis. Bahkan gue sendiri kehabisan kata-kata setelah mengetahui hal tersebut. Dan gak tahu apa yang lebih parah. Ini 5.040.000 anak ini adalah mereka yang terdata dalam sistem negara. Who knows seberapa banyak mereka yang tidak terdata oleh negara. Bayangkan mereka yang hidup di jalan mungkin sendirian, tidak memiliki siapapun di luar sana, atau mungkin bahkan mereka berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tidak ada yang tahu. Karena, kita sudah sama-sama dewasa, gua sudah dewasa setidaknya, dan kalian mungkin sedang beranjak menuju dewasa. Dan satu hal yang mungkin harus kalian sadari adalah Jepang tidak seindah yang digambarkan oleh mereka yang ada di YouTube sana. Bahkan belakangan ini sekalipun ada
sedikit diskursus yang terjadi antara Chris Broad dan Oriental apa itu namanya mengenai penggambaran Jepang. Tapi pada dasarnya adalah Jepang tidak se-utopis yang kalian kira. Pada dasarnya, pada kenyataannya, maaf, hal ini terjadi di Jepang dan ini bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh, kawan-kawan. They need to do something about this. We need to do something about this. Setidaknya walaupun tidak terjun langsung ke dalam hal tersebut, ya kita bisa membantu mereka untuk kita bisa membantu orang-orang, membantu menyadarkan orang-orang mengenai hal ini. My God, my hopes, man. Lalu kemudian apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi pada anak-anak ini ketika mereka kehilangan sosok orang dewasa yang dapat membantu mereka untuk meregulasi emosi mereka, membantu mereka dalam kehidupan yang jadi pelindung mereka? Apa yang terjadi kepada mereka? Well, kawan-kawan, yang terjadi kepada mereka merupakan serangkaian hal yang kompleks, yang mana mohon maaf sekali lagi kalau gue akan melihat hasil penelitian gue, karena gue gak bisa asal sebut, and I don't want to just say some shit that doesn't actually existed. Tapi intinya adalah apa yang terjadi kepada mereka ini merupakan sebuah hal yang kompleks, dan gue membaginya menjadi dua bagian, adalah mereka yang tidak memiliki figur ayah dan mereka yang tidak memiliki figur ibu. Dan mari kita cek apa yang terjadi kepada mereka. Kita lihat apa yang terjadi pada mereka yang kehilangan figur ayah dalam kehidupannya. Bagi mereka yang kehilangan figur ayah, dari beberapa penelitian yang ada di luar sana adalah, yang pertama, mereka akan mengalami yang namanya kurang berambisi. Gue terlalu malas untuk nulis, so ya kalian bisa catat sendiri. Yang pertama adalah mereka kurang berambisi. Lalu yang kedua, mereka merasa helpless. Yang ketiga, mereka menutup potensi mereka. Yang keempat, mereka tidak mampu mengambil keputusan yang beresiko. Yang kelima, mereka stres berlebihan. Yang keenam, mereka memiliki anger issue. Yang ketujuh, memiliki kesedihan yang berlebihan. Dan juga 8, kesepian. Hal ini kemudian mendorong anak-anak untuk menjadi low self-esteem atau kurang percaya diri, dan yang mengarah pada depresi dan rendah secara akademik. Sementara mereka yang memiliki figur ayah dalam hidupnya, itu dalam hal ini sosok ayah yang hadir secara fisik dan emosional, mereka memiliki persentase yang tinggi untuk terhindar dari hal-hal tersebut dan tumbuh lebih positif secara psikologis dan percaya diri. Tambahan lain, bahwa mereka yang memiliki figur ayah dalam hidupnya secara emosional dan fisik akan memiliki kemampuan acceptance yang tinggi. Maksudnya adalah mereka mampu untuk menerima kenyataan dan berperilaku secara positif pada orang lain serta tidak memaksakan hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dan hal inilah yang membuat mereka, anak-anak yang memiliki figur ayah dalam kehidupannya, dapat bertumbuh dengan emosional yang lebih matang. Right, so mari kita mengalihkan pandangan kita dari mereka yang tidak memiliki figur ayah dalam hidupnya pada mereka yang tidak memiliki figur ibu dalam hidupnya. Dan I'm gonna tell you that this thing's gonna be a little bit more complex than what I've said before tentang mereka yang tidak memiliki figur ayah, karena pada esensinya ibu adalah orang yang pertama kali kalian lihat, yang kita lihat, yang kita kenali, dan yang kita ketahui. Dan ibu juga menjadi salah satu orang yang sudah sangat terikat dengan kita selama 9 bulan. Dan mungkin kalian sudah mendengar dari sisi agama bahwa seberapa pentingnya ibu, tapi ya kita kesampingan dulu perihal agama. Secara logis, peran ibu sebetulnya sudah sangat berdampak bagi anak bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan ke dunia. Seorang ibu harus rela mengorbankan apapun demi anaknya, mengorbankan hal-hal yang ia suka demi anaknya, mengorbankan masa mudanya untuk kandungannya, dan mengorbankan apapun yang makanan yang ia suka mungkin, hanya untuk kesehatan sang janin yang berada di perutnya, yang literally rent free, doing nothing but giving a burden into her life. Dan bahkan setelahnya sekalipun, seorang ibu harus rela meregang nyawa untuk memperkenalkan anaknya ke dunia luar. Dan dari situ saja seharusnya kita sudah paham, kita bisa lihat bahwa seorang anak mau tidak mau, suka tidak suka, sudi tidak sudi, memang terikat dengan orang tuanya, dengan ibunya secara langsung melalui perjalanannya sebelum dan sesudah mereka dikenalkan ke dunia luar. It's heavy as fuck. Dan
Jika direduksi maknanya, maka seorang anak merupakan bagian terkecil dari pembelahan sel-sel atom dari ibunya, yang sehingga hal tersebut bukan hanya secara simbolis, tapi juga secara literal. Menjadikan seorang anak merupakan bagian dari ibunya. Yes, suka tidak suka itu. Dan ya, memang itu secara logis memang seperti itu. Dan tidak hanya berhenti sampai situ saja, bahkan seorang ibu juga harus membantu mendidik anaknya, kemudian menjaga anaknya, memastikan anaknya mendapatkan nutrisi yang baik dan segala macam. Sehingga pada akhirnya ya, peran orang tua, peran ibu terutama itu juga tidak jauh berbeda dengan tidak jauh berbeda dengan ayah perihal mendidik anak, perihal mengurus anak. Sehingga ketika mereka tidak memiliki figur ibu dalam hidupnya, mereka akan mengalami gangguan berupa attachment disorder dan failure to thrive, dan bahkan tidak memiliki self-control yang baik. Intinya adalah mereka yang tidak memiliki figur orang tua, baik itu ayah atau ibu, terkadang akan mengalami suatu hal yang cukup menyedihkan. Let's have sebab kehilangan role model dalam hidup mereka, seperti yang gue jelaskan tadi, memberikan dampak yang sangat negatif dalam kehidupan mereka dan menuntun mereka pada degradasi kehidupan yang kemudian membuat mereka merasakan bahwa diri mereka tidak pernah cukup dan selalu merasa kekurangan atas diri mereka sendiri. Yang bahkan mereka sendiri juga tidak tahu sebetulnya apa yang kurang dari diri mereka. Mirisnya seperti itu. Hal inilah yang kemudian bisa kalian lihat melalui representasi seluruh karakter anak-anak yang menjadi karakter inti dalam Takopi no Genzai. Shizuku, contohnya, tanpa ada role model dalam kehidupannya, ia kemudian tumbuh menjadi sosok yang manipulatif. Memanipulasi karakter yang berada dalam anime tersebut dengan berbagai hal, seperti gaslight dan sebagainya yang dilakukan kepada katakanlah Azuma, yang selalu menuruti keinginan Shizuku, karena kekosongan yang ia rasakan akibat seluruh usaha dan pencapaiannya tidak pernah dihargai oleh ibunya, dan selalu dibayang-bayangi kesuksesan kakak laki-lakinya. Kemudian Marina yang tumbuh menjadi sosok anak yang memberikan physical abuse dan mental degradation kepada Shizuku. Semuanya dimulai dari kekosongan yang ditinggalkan oleh orang tua dari seluruh anak-anak tersebut. Rasa kehampaan yang sangat dalam seolah jurang tanpa ujung yang terus-menerus menarik mereka ke dalamnya, memaksa mereka untuk mereduksi identitasnya, kesadarannya, hingga menjadi sesosok makhluk yang seperti kehampaan, akan terus mencari hal yang dapat mengisi rasa hampa yang mereka tidak akan pernah terisi akibat kehilangan suatu hal yang bahkan mereka sendiri tidak pernah mengetahui apa yang hilang dari diri mereka. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi salah satu hal yang gue sebut sebagai entitas kehampaan, the void entity. Sudah? Hanya sampai situ saja? Apa benar semua ini hanya berdampak berdasarkan pada peran orang tua mereka yang dengan sadar mendegradasi mental anak-anak mereka hanya karena mereka sudah melahirkan dan membesarkan mereka di dunia ini? Apa memang benar hanya dari sampai situ saja? Kalian tahu, sejujurnya sejak awal gue merasakan ada suatu hal yang mengganjal mengenai anime ini. Seperti ada suatu hal yang memang jelas ada di sana yang menjadi pemicu terjadinya kekacauan dalam anime ini, tapi sayangnya masih tidak bisa untuk gue ungkapkan dengan baik. I definitely know what was that, but I can't seem to let it out. Takopi adalah representasi dari utopia yang didambakan oleh seluruh karakter yang berada dalam anime ini. Sebuah metafora akan perwujudan dari kebahagiaan. Takopi pada dasarnya menjadi kesempurnaan, titik tuju yang ingin dicapai oleh anak-anak yang terus ditindas oleh roda kehidupan. Namun jika dihadapkan dengan realitas penonton, apa yang kemudian muncul? Beberapa mengatakan bahwa Takopi menjadi sosok yang menyebalkan, sosok yang menjengkelkan, sosok yang seharusnya tidak pernah berada di sana. Ketika para penonton melihat bahwa Takopi berada dalam posisi yang tidak senada dengan apa yang dialami oleh para anak-anak yang berada dalam anime tersebut, yang muncul adalah penolakan demi penolakan, peminggiran suara Takopi dalam kisahnya sendiri, mengasingkannya dalam cerita kehidupannya.
Hal ini terang-terangan mengatakan bahwa alam bawah sadar penonton mengharapkan tragis pada Takopi, menyalahkan Takopi yang menjadi kebahagiaan secara simbolik dengan menuduhnya sebagai apatis, sebagai sosok yang tidak sadar kondisi, mengharapkan Takopi mengalami sebuah tragedi, dan ketika semua terwujud, semua harapan akan tragis bagi Takopi terpenuhi, mereka berkata Takopi memilih untuk mengorbankan hidupnya karena pada akhirnya ia merasakan apa yang dirasakan oleh seluruh anak-anak tersebut. Pada akhirnya, baik mereka yang tergilas dalam cerita ini ataupun penonton yang membiarkan semua terjadi lebih mengutamakan dirinya sendiri. Kalian semua dan mereka termakan dalam ego. Pada akhirnya Takopi no Genzai bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang jahat, dan siapa yang baik. Ini bukan tentang itu. Akil, Eno, Megane Sensei, dan semua youtuber yang sudah dalam tanda kutip melakukan review dari anime ini, sayangnya hanya melihat anime ini sebagai sebuah hiburan semata. Mereka membicarakan anime ini dengan hanya berlandaskan pada apa yang terjadi pada karakter dalam anime ini dan bukan mengapa. Mereka berbicara mengenai diri mereka sendiri dengan mengatasnamakan Takopi no Genzai. Mereka melakukan hal yang sama dengan para orang dewasa dalam anime ini, meminggirkan suara yang seharusnya didengar. Suara-suara yang berteriak meminta untuk dipahami, suara-suara yang menangis dalam kesepian, suara-suara yang dianggap tidak penting, suara-suara yang dibungkam oleh mereka yang memiliki kuasa yang lebih. Takopi no Genzai bukan tentang Takopi, bukan juga tentang Shizuka, atau Marina, atau tentang Azuma. Takopi no Genzai bukan tentang mereka ataupun kalian yang melihatnya. Takopi no Genzai adalah tentang belajar untuk memulai mendengarkan mereka yang berteriak dalam kebisuan. Belajar untuk mulai membuka mata terhadap apa yang ditunjukkan oleh mereka yang terkekang. Belajar untuk mencari tahu lebih dalam untuk memahami apa yang diinginkan oleh mereka yang tidak pernah dipahami. Dan semua itu hanya bisa dicapai ketika kita menghadirkan mereka dan membiarkan mereka bersuara. Sejujurnya gue sangat menyayangkan keputusan para reviewer ini untuk mengabaikan permasalahan utama dalam anime ini, di mana anak-anak dalam anime ini dibuat sedemikian buruknya oleh mangaka, seolah berupaya untuk mengkonstruksi sebuah ide bahwa anak-anak adalah suatu hal yang buruk. Dan ini benar terjadi dari opini yang saling beradu dalam mencari siapa yang salah di antara ketiga anak ini. Kemudian, gue juga melihat adanya upaya untuk mengambing hitamkan posisi orang tua dari ketiga anak ini, sehingga ketika terdapat penonton yang sadar akan pemicu dari luka yang dialami oleh anak-anak ini, mereka akan mengalihkan sasarannya kepada orang tua dari ketiga anak ini. Anime ini memang bukan perihal siapa yang salah dan siapa yang benar, seperti yang gue bilang barusan. Namun jika gue diharuskan untuk mencari siapa yang salah, maka Taizango selaku mangaka dari Takopi no Genzai adalah penjahat paling licik yang berusaha untuk melabeli anak-anak sebagai sesuatu yang jahat. Dan ketika label tersebut tidak berhasil diwujudkan, dia membuat para orang tua yang berada dalam anime ini menggantikan dirinya sebagai seorang penjahat yang kemudian mengaburkan pandangan orang-orang mengenai keluarga dan membuat namanya tetap harum dengan menyiratkan bagaimana semua orang harus mulai mendengar, walau pada akhirnya bahkan hingga detik terakhir sekalipun, anak-anak tersebut, sama seperti kita yang berada di sini, saat ini, tidak pernah benar-benar didengarkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Dan dalam kasus anak-anak tersebut, tidak pernah didengarkan oleh Taizango sendiri. Takopi no Genzai adalah perayaan mati rasa dari sang mangaka.